Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Fairuz dari kelas TRPL 2C Pagi. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan mekanisme pengerjaan AS praktikum dalam pemrograman basis data. Jadi langsung saja kita menuju ke soal yang pertama. Di sini untuk mempersingkat durasi, saya telah membuat database dari nomor 1 hingga nomor 4 yang sudah saya buat dengan nama AAS Praktikum, PBD1 untuk nomor 1, dan seterusnya untuk sesuai dengan nomor soal. Di sini saya sudah membuat database sesuai dengan soal, ada tabel pelanggan, buku, pesanan, dan detail pesanan. Yang atributnya sudah saya sesuaikan dan sudah saya isi dengan record buku, judulnya, penulis, kategori, dan juga harga. Dan juga di detail pesanan, pelanggan, dan juga pesanan. Kita cek untuk nomor 1. Yang pertanyaannya itu, buatlah query SQL untuk menjawab permintaan berikut. Tampilkan daftar nama pelanggan beserta total uang yang telah mereka belanjakan. Diurutkan dari total belanja terbesar, tampilkan hanya pelanggan yang telah berbelanja lebih dari 500.000. Oke, jadi saya juga sudah membuat query-nya untuk mempersingkat durasi juga. Di sini kita menggunakan query yang ini. Yaitu kita diminta untuk yang pertama kita diminta untuk menampilkan daftar nama pelanggan beserta total uang yang telah mereka belanjakan, diurutkan dari total belanja terbesar. Tampilkan hanya pelanggan yang telah berbelanja lebih dari 500.000. Oke, jadi kita di sini menggunakan perintah select. Di sini kita menggunakan perintah select untuk mengambil kolom nama di tabel pelanggan. Kita inisialisasikan dengan huruf P, dan juga kita akan menjumlahkan DP ini detail pesanan dari tabel detail pesanan, yaitu kolom jumlah, dan juga harga di tabel buku. Dan kita namakannya menjadi total belanja. Kemudian kita juga menggunakan perintah join dari ada tabel pesanan menjadi PS, dan juga detail pesanan menjadi DP, buku menjadi B. Terus group by ini kita kelompokkan dari namanya, dan juga kita berikan kondisi, yaitu kita harus mengetahui jumlah harganya itu yang kita tampilkan lebih dari 500.000. Dan kita urutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Maka jika kita jalankan, di sini sudah terlihat yaitu ada Budi dengan total belanja yaitu 3.150.000. Sini totalnya lebih dari 500.000 semua. Maka dari sini sudah menjawab pertanyaan dari nomor 1. Yang A. Kita lanjut untuk yang B, yaitu tampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Oke, di sini kita menggunakan perintah select sama seperti tadi, mengambil ID buku, judul, dan juga kita menjumlahkan detail pesanan dari kolom jumlah. Dan kita inisialisasikan sebagai kolom total terjual. Kemudian kita menggunakan perintah join untuk mengambil atribut dari tabel detail pesanan dan juga dari tabel pesanan. Karena kita menginginkan buku yang berkategorikan fiksi, kita menggunakan perintah where yang kolomnya berisi buku fiksi dan yang terjual selama tahun 2023. Di sini kita menggunakan di sini perintah pada tabel pesanan, tanggal pesanannya itu tahun 2023. Maka kita jalankan. Oke, di sini sudah terlihat dan sudah menampilkan total buku yang terjual lebih dari 5 dalam kategori buku fiksi. Kita lanjut untuk
soal yang C, yaitu tampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Di sini kita menggunakan perintah ini. Kita menggunakan perintah select dari tabel pesanan, dari tabel pelanggan, dari atribut nama. Kemudian kita left join ya dari tabel pesanan karena kita akan mengambil data pesanan dari tabel pesanan, yaitu yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Dan kita mencari kondisi di mana ID pesanannya itu kosong. Maka kita jalankan. Oke, di sini kita dapat melihat nama pelanggan yang tidak pernah sama sekali melakukan pesanan, yaitu bernama Eko. Mari kita validasi di pelanggan. Di sini ID pelanggannya 1 sampai 5. Kita cek di detail pesanan. ID pelanggannya di sini ada 1, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 4, 2. Tidak ada ID pelanggan nomor 5, maka query yang kita jalankan sudah benar. Oke, ini sudah menjawab soal untuk nomor 1, maka kita lanjutkan untuk menjawab soal nomor 2. Di sini, sebuah database perusahaan memiliki database kepegawaian untuk mengelola data karyawan dan database. Skema database-nya ada tabel departemen, karyawan, proyek, dan tugas. Saya sudah membuat tabelnya, membuat database dan juga tabelnya, departemen, karyawan, proyek, dan juga tugas. Kemudian pertanyaannya, buatlah query SQL untuk menghasilkan laporan berikut. Tampilkan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen. Tampilkan juga departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Oke, jadi kita diminta untuk menampilkan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen, dan juga menampilkan yang tidak memiliki karyawannya sama sekali. Kita membuka tab SQL. Di sini juga saya sudah ketikkan kodenya, ketikkan perintah query-nya untuk mempersingkat durasi. Di sini kita menggunakan perintah select juga, dan juga left join untuk mengambil data dari tabel karyawan dan juga dari tabel departemen. Di sini juga menggunakan perintah count untuk menghitung total, untuk menghitung jumlah karyawan di setiap departemennya. Menggunakan count K itu untuk dari tabel karyawan dan mengambilnya dari atribut ID karyawan. Maka kita jalankan. Oke, di sini sudah menampilkan dari departemen yang memiliki jumlah karyawannya berapa. Di sini bisa kita lihat IT memiliki 2, HRD memiliki 1, keuangan memiliki 1, dan juga marketing yang tidak ada karyawannya pun juga ditampilkan. Maka kita sudah menjawab untuk soal nomor 2 yang A. Kita lanjut untuk soal nomor 2 yang B, yaitu temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan perusahaan. Oke, jadi kita diminta untuk menampilkan gaji karyawan yang rata-ratanya itu lebih tinggi. Sini kita menggunakan perintah ini, yaitu select nama lengkap, karena kita diminta untuk temukan nama lengkap karyawan dan juga gaji yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan di perusahaan. Jadi kita mengambil atribut nama lengkap dan juga gaji dari tabel karyawan. Dan kita menambahkan kondisi di sini, yaitu ketika gajinya lebih dari, ini kita menggunakan perintah select, query tambahan untuk menghitung rata-rata dari gaji semua karyawan. Maka jika kita jalankan, akan menampilkan gaji dari karyawan yang rata-ratanya lebih dari rata-rata karyawan.
yaitu ada Andi dan juga Dina. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 2 yang C, yaitu tampilkan nama lengkap karyawan dari Departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Oke, kita menggunakan perintah ini. Select dari tabel karyawan, mengambil atributnya nama lengkap, kemudian menggunakan perintah join untuk menggabungkan tabel dari tabel departemen, dan kita mengambil ID departemen dari kedua tabel dan juga ID karyawan dari tabel tugas. Kita menambahkan kondisi di mana nama departemennya adalah IT. Dan juga dari tabel tugas yang datanya itu kosong, yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Kita jalankan. Maka di sini menampilkan bahwa Budi tidak mengerjakan proyek apapun. Oke, kita lanjut nomor 3, yaitu sistem informasi akademik. Sebuah universitas perlu mengotomatisasi beberapa tugas rutin terkait status mahasiswa dan perhitungan nilai. Database SIA memiliki skema berikut. Memiliki tabel mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Oke, database-nya juga telah saya buat dan tabelnya juga sudah saya buat. Kemudian asumsikan konversi nilai huruf ke bobot adalah sebagai berikut. A itu nilainya 4, B-nya nilainya 3, C nilainya 2, D nilainya 1, dan E nilainya 0. Pertanyaan yang pertama, buatlah sebuah store prosedur bernama proses kelulusan yang menerima NIM sebagai parameter. Prosedur ini harus memeriksa apakah total SKS mahasiswa tersebut sudah mencapai 144. Jika ya, ubah kolom status mahasiswa menjadi lulus. Jika tidak ada perubahan yang terjadi, prosedur harus memberikan pesan konfirmasi tentang hasil operasinya. Misal, mahasiswa dengan NIM berapa berhasil diluluskan, atau mahasiswa dengan NIM berapa belum memenuhi syarat kelulusan. Oke, kita akan membuat query store prosedurnya. Sini sudah saya buat juga untuk query-nya. Kita menggunakan delimiter dan create prosedur bernama proses kelulusan yang menerima NIM sebagai parameter, dan query-nya ini mengambil NIM. Kemudian kita memulai operasinya, yaitu kita mendeklarasikan fee total SKS. Ini adalah deklarasi untuk di dalam store prosedur ini. Kemudian kita mengambil data total SKS dan memasukkannya ke dalam deklarasi yang sudah dilakukan di awal. Mengambil data mahasiswa. Kemudian di sini ada kondisi di mana jika total SKS-nya itu lebih atau sama dengan 144, maka di sini akan mengubah di tabel mahasiswa untuk mengubah status dari aktif menjadi status lulus yang sesuai dengan NIM yang dimasukkan di awal. Kemudian setelah itu akan menampilkan pesan mahasiswa dengan NIM yang kita minta di awal berhasil diluluskan, dan menampilkan pesannya di dalam kolom pesan. Dan jika kondisinya tidak lebih dari sama dengan 144, maka akan menampilkan pesan mahasiswa dengan NIM tersebut belum memenuhi syarat kelulusan. Oke, mari kita jalankan. Kemudian saya ingin melihat dulu nama mahasiswa. Kita coba di sini mahasiswa yang bernama Andi dengan NIM 2201. Maka untuk mengambil
prosedurnya kita menggunakan perintah call, yaitu proses kelulusan bernama proses kelulusan dan NIM-nya 220101. Oke, mari kita jalankan. Oke, di sini menampilkan yaitu pesan mahasiswa dengan NIM 220101 berhasil diluluskan. Berarti kita sudah memenuhi prosedur yang memberikan informasi konfirmasi tentang hasil operasinya. Maka kita akan cek untuk perubahan di kolom status, yaitu di mahasiswa. Ya, di sini prosedurnya berhasil dijalankan, mengubah status yang awalnya aktif menjadi lulus. Oke, mari kita coba untuk satu kondisi lagi, yaitu untuk yang namanya Budi. Menggunakan perintah call proses kelulusan dengan NIM 220102. Oke, mari kita jalankan. Oke, di sini sudah menampilkan mahasiswa dengan NIM 220102 belum memenuhi syarat. Mari kita lihat di statusnya, yaitu Budi. Kenapa masih belum memenuhi syarat? Karena total SKS-nya masih 130, sedangkan kita membuat prosedurnya yaitu meluluskan yang memiliki SKS lebih dari sama dengan 140. Oke, kita lanjut ke soal yang B, yaitu buatlah sebuah function bernama hitung IPK yang menerima NIM sebagai parameter dan mengembalikan return nilai indeks prestasi kumulatif atau IPK mahasiswa tersebut. IPK dihitung dengan rumus sigma SKS kali bobot nilai dibagi dengan sigma SKS. Oke. Saya juga telah membuat fungsinya. Di sini kita membuat function bernama hitung IPK, mengambil parameter NIM. Kemudian di sini kita mulai operasinya mendeklarasikan VIPK sebagai desimal, dan kita mengambil data dari SKS dan memberikan kasus kalau jika nilai yang ada di dalam tabel tersebut adalah A, maka akan dirubah menjadi nilai 4, dan juga B menjadi 3, C menjadi 2, dan D menjadi 1, dan selain dari A, B, C, D adalah 0. Kemudian hasil dari yang udah kita ambil kasus di atas tersebut dibagi dengan total dari SKS-nya. Kemudian nilai yang udah kita ambil di atas, kita operasikan, kemudian dimasukkan ke dalam kolom bernama VIPK yang sudah dideklarasikan di awal. Mengambil nilai dan mengambil dari tabel mata kuliah. Oke, mari kita jalankan. Oke, sebagai contoh, kita mau menghitung IPK dari Andi. Baik, di sini kita akan menjalankan fungsinya menggunakan perintah select, hitung IPK, nama fungsinya. Kemudian kita memanggil nama NIM dari Andi. Oke, kita jalankan. Oke, di sini maka akan terlihat IPK dari Andi, yaitu 3,75. Kemudian kita lanjut untuk soal yang terakhir, yaitu sebuah sistem manajemen inventaris toko retail ingin memastikan bahwa stok barang selalu sinkron secara otomatis setiap kali terjadi penjualan. Selain itu, sistem harus memberikan peringatan jika stok tersebut menipis. Skema database-nya ada tabel produk, penjualan, detail penjualan, dan juga log stok rendah. Pertanyaannya yaitu buatlah sebuah trigger bernama update stok setelah penjualan. Trigger ini harus aktif secara otomatis setelah ada baris baru yang ditambahkan ke dalam detail
penjualan. Fungsi dari trigger ini untuk mengurangi nilai pada kolom stok di tabel produk berdasarkan jumlah barang yang terjual pada baris baru di detail penjualan. Dan juga setelah itu, setelah mengurangi stok, trigger harus memeriksa apakah sisa stok untuk produk tersebut kurang dari 10. Jika ya, trigger harus memasukkan data baru ke dalam tabel log stok rendah yang berisi ID produk, sisa stok terakhir, dan waktu saat peringatan dibuat. Oke, jadi di sini saya sudah membuat tabelnya, yaitu ini dengan tabel yang sesuai dengan soalnya. Kemudian kita akan membuat sebuah triggernya yang bernama update stock setelah penjualan. Saya sudah membuat query-nya, jadi tinggal dimasukkan ke dalam sini. Yaitu di sini perintahnya membuat trigger update stock setelah penjualan. Setelah melakukan insert di detail penjualan, di tabel detail penjualan. Kemudian for each row itu setiap ada satu baris baru, trigger akan dijalankan. Di sini kita mulai untuk operasinya, awal dari trigger. Jadi yang pertama, mengubah isi dari tabel produk. Kita mengubah stok, mengubah kolom stok yang awalnya berapa, kemudian kita kurangkan dengan new jumlah, yaitu data baru yang baru diinsert. Kita memasukkan kondisi, yaitu where ID produk. Ini untuk mengupdate hanya produk yang baru dijual. Kemudian ada kondisi if mengambil stok dari produk. Kondisinya yaitu kalau misalnya stoknya lebih kecil dari 10, maka kita akan memasukkan ke log stok rendah, yaitu ada ID produk, stok tersisa, waktu peringatan, dan juga kita memasukkan ke dalam tabel produk ada ID produknya, stoknya, dan juga yang untuk waktu sekarang. Maka jika kita jalankan, oke, triggernya berhasil dibuat, maka kita akan cek terlebih dahulu sebelum kita menjalankan triggernya. Kita akan cek terlebih dahulu untuk kondisi awalnya dari produk. Di sini kita lihat stok dari keyboard ada 20, mouse ada 15, monitor ada 8, dan SSD ada 30. Kemudian kita akan menjalankan transaksi, yaitu kita memasukkan data ke tabel detail penjualan yang isinya itu ada ID penjualan, ID produk, dan juga ada jumlah yang memiliki nilai. Kita isi ID penjualannya 1, ID produknya 2, dan jumlahnya yaitu 3. Oke, di sini kita akan jalankan. Maka kita berhasil memasukkan ke detail penjualan. Di sini kita memasukkan ID produknya nomor 2 dan stoknya itu 3. Mari kita cek untuk produk. Di sini data mouse yang berawal dari 15 berubah menjadi 12 karena kita menambahkan detail penjualan di sini. Oke, kita akan mencoba untuk membuka log stok rendah. Di sini masih kosong. Maka kita akan mencoba untuk memasukkan detail penjualannya lagi. Kita coba untuk kondisi ketika salah satu stoknya itu berada di bawah 10.
Kita coba untuk memasukkan mouse lagi. Menggunakan perintah search into detail penjualan. Tabelnya ada ID penjualan dan juga ID produk dan jumlah. Values 1, ID penjualannya 2, stoknya yang 2, dan kita misal membeli 6. Oke, di sini berhasil dijalankan, maka kita akan cek ke produk dulu. Maka di sini triggernya berhasil dijalankan. Kita tadi menambahkan ke detail penjualan yaitu stok untuk mouse berkurang 6. Di sini menjadi totalnya 6 dan kita lihat ke log stok rendah. Oke, jadi pada tabel ini sudah menampilkan produk yang stoknya itu kurang dari 10 dan menampilkan stok tersisanya. Di sini ada waktu peringatannya dari waktu transaksi tadi. Oke, maka kita sudah selesai untuk menjawab semua pertanyaan yang ada di asesmen akhir semester pemrograman basis data. Sekian penjelasan dari saya atau demonstrasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.